memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Yunita selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Saya Bu Zinta Karlina selaku CGP Angkatan 7 Surabaya yang berasal dari SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Pada kesempatan kali ini mohon izin waktunya sejenak untuk memberikan pertanyaan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selama ini bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Jadi dilema etika dan bujukan moral ini kan memang sangat kadang itu membuat bingung ya sebagai pengambil keputusan untuk melakukan langkah-langkah keputusan. Oleh sebab itu saya ketika mengidentifikasi kasus-kasus ini tentunya harus memperhatikan nilai-nilai moral yang terlibat dan bagaimana kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masing-masing individu yang terlibat di dalam permasalahan ini. Selain itu juga saya harus mengidentifikasi konsekuensi yang akan terjadi ketika saya mengambil keputusan tersebut. Jangan sampai keputusan yang diambil maka berdampak fatal yang menimbulkan efek jangka panjang. Karena tentunya keputusan ini diharapkan adalah adanya perubahan positif baik itu bagi individu maupun bagi lembaga. Untuk bukti-bukti yang terkait adanya mungkin ada siswa yang melakukan sedikit tindak yang di luar kendala itu bisa diberikan dalam bukti apa? CCTV? Biasanya kita bisa konfirmasi dengan teman yang terlibat atau yang mengetahui secara pasti atau guru atau mungkin jalan terakhirnya adalah CCTV. Karena sebenarnya CCTV itu kan tidak mutlak. Kita harus bisa menanamkan ke siswa bahwasanya dia itu punya iman bahwasanya di dalam setiap tindakan ada Allah yang selalu memantau. Itu yang paling penting. Sehingga kejujuran dari masing-masing siswa itu yang diharapkan paling penting. Meskipun ada CCTV yang juga kita punyai. Sejauh ini juga adanya keterlibatan pihak dari orang tua seperti kasus Tridilema itu apakah ada seperti itu? Sepertinya setelah siswa tersebut sudah dipanggil itu juga adanya hubungan interaksi antara guru dengan murid juga dengan betul. Jadi ada kalanya kan ini bisa kita selesaikan cukup dengan siswa. Namun ada kalanya juga melibatkan orang tua. Ada yang merasa mungkin tidak terima kenapa kok keputusannya seperti itu. Nah, ini saatnya kita melakukan mediasi. Sifatnya adalah bukan memperkeruh tapi menyelesaikan masalah. Kita harus mampu memahamkan pada orang tua bahwa anak-anak SD ini terutama adalah anak yang masih punya jangka panjang dalam mengembangkan karakternya. Jadi kesalahan yang dilakukan sekarang itu adalah, anggap saja itu adalah kesalahan awal yang masih bisa kita perbaiki dengan pengarahan yang bijak. Jangan sampai kesalahan awal ini menjadi label dia seterusnya dan kita malah menjerumuskan anak. Oleh sebab itu yang paling penting dasar kita harus pahamkan ke orang tua bahwa seluruh siswa di SD Muhammadiyah 26 ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, sekolah, guru, seluruh sivitas akademik dan juga masing-masing orang tua, dan orang tua yang lain pun juga menjadi orang tua dari anak-anak yang lainnya, sehingga anak kita bersama menyampaikannya, bukan masing anak-anak dari orang tua tersebut, sehingga akan selalu merangkul satu sama lain, terjadi sebuah kolaborasi yang indah antar wali murid, sehingga tidak saling membelejeti begitu ya, menjustifikasi anak satu sama lain.
itu yang paling penting. Terima kasih Saudara Yunita atas arahan dan petunjuknya terhadap tugas yang diberikan kepada kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya menjadi berkah dan amanah terhadap kita semuanya sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suyono atas waktunya selaku pimpinan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 16 Surabaya. Selaku saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7, Sinta Karlina dari SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Terkait wawancara yang akan saya lakukan adalah pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral untuk siswa? Jadi untuk mengembangkan siswa itu kan ada, kita juga mengacu dari sistem asesmen penilaian, mulai dari penilaian sikap, baik spiritual, sosial, keterampilan, dan pengetahuan. Mulai dari sikap itu apa saja yang dinilai itu disiapkan, dan itu mekanismenya melalui raker. Raker itu ada sosialisasi terhadap guru kelas. Selain penilaian sikap juga ada bimbingan konseling dengan checklist itu untuk observasi di lapangan. Dan observasi itu dilakukan setiap minggunya. Apabila ada permasalahan-permasalahan ya di penilaian itu, misalkan mungkin ada permasalahan yang sifatnya urgent, itu selain dari guru kelas juga kerjasama dengan BK untuk penanganan kasus ya. Kalau misalkan dari sekolah sudah cukup, tidak ada pengulangan lagi terhadap permasalahan yang ada, itu saya kira sudah selesai sampai situ. Tapi kalau misalkan perlu tindak lanjut, kita harus menghubungi orang tua yang bersangkutan untuk klarifikasi, untuk diskusi, dan saling sharing untuk mencari solusi bersama, solusi yang terbaik untuk anak-anak yang mungkin sedang mengalami permasalahan. Untuk berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan kebijakan itu, apabila ada permasalahan yang urgent itu melalui komunikasi ya, Jadi kalau misalkan ada dua siswa yang sedang bermasalah, sama-sama merasa benar, tetap kita konfirmasi secara sepihak dulu permasalahan seperti apa, lalu kita temukan untuk sama-sama sharing atau diskusi untuk solusi yang terbaik. Dan dari situ alhamdulillah ini bisa dicarikan jalan tengah yang sama-sama bisa diterima oleh kedua belah pihak, dan harapannya sudah bisa selesai saat itu juga. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema tersebut? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal atau berkoordinasi dulu dengan pihak-pihak terkait? Kalau kejadiannya ada di luar di lokasi yang bersangkutan itu, siapapun guru yang ada di lokasi harus menyelesaikan untuk awal. Kemudian dilaporkan ke guru kelas. Kalau misalkan itu sudah guru kelas sendiri, otomatis dari guru kelas akan konfirmasi ke orang tua dan juga ke sekolah. Kemudian kalau misalkan guru yang lain bisa dilaporkan ke guru kelasnya supaya ditindaklanjuti. Dan juga kerjasama dengan BK itu tadi. Jadi kalau misalkan dari tingkat kelas sudah selesai, tidak ada masalah, sudah cukup jaga. Yang penting ada catatan bahwa ini ada kejadian ini sudah ditangani oleh ini. Tapi kalau misalkan belum cukup, bisa mengajak BK untuk menyelesaikan. Untuk berikutnya Bapak, yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman saat Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi?
untuk pengambilan keputusan itu memang harus didasari dengan pertama harus ada komunikasi dulu, komunikasi dengan pihak-pihak yang ada masalah itu, kemudian harus cross check dari beberapa temannya juga yang mungkin menjadi saksi di situ, juga dengan laporan dari satu saja, kemudian komunikasi dengan orang tua mungkin bagaimana sih pembiasaan, mungkin kebiasaan rumah seperti apa, juga seperti apa, kita juga harus tahu sehingga nanti keputusan yang diambil ini bisa tepat. Terima kasih Bapak atas waktunya, sebagai pengalaman juga bagaimana kita nantinya di dalam sebuah kelas ada persoalan gitu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Matur nuwun kepada Bapak Muklis, saya ucapkan terima kasih sekali diberikan waktunya kesempatan. Saya selaku Sinta Karlina dari SD Muhammadiyah 26 Surabaya nyuwun waktu sebentar untuk melakukan beberapa teks pertanyaan berkenaan dengan pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Di semua permasalahan yang ada di sekolah ini tentu harus diidentifikasi dulu Bu. Untuk mengurai permasalahan itu tetap kita pada apa selalu mengidentifikasi dulu permasalahan ada di mana. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun juga yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama untuk kepentingan, karena kepentingan kita adalah pendidikan, maka yang prioritasnya yang kita dulukan yang punya manfaat terhadap pendidikan. Yang kedua adalah punya manfaat untuk sosial, karena bagaimana juga yang ada di perahu besar kita di pendidikan ini, di sekolah ini adalah ya orang-orang yang lagi bekerja. Untuk langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Pertama, kita identifikasi dulu. Setelah itu kalau memang bisa diselesaikan di tingkat face-to-face dengan orang yang bermasalah, kita selesaikan langsung. Tapi kalau itu lebih besar, ya kita minta masukan-masukan dulu dari staf-staf kami, dari bapak-bapak kami. Terus kalau itu besar juga, mungkin bisa juga kita minta pendapat dari yayasan kita. Langkah apa yang harus kita ambil ketika ada masalah seperti ini? Sehingga kami ya selalu kolektif untuk menyelesaikan masalah itu. Berarti berkoordinasi rutin gitu ya ini sebelum mengambil keputusan. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika? Yang paling efektif menurut saya yaitu kemanusiaan kita dulukan. Salah satunya ya, orang yang bermasalah itu jangan dibebani masalah baru. Berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu Pak? Bentuk dan prosedurnya seperti apa? Kalau waktu enggak sih, saya tidak mempunyai waktu khusus untuk menyelesaikan masalah. Tapi kami juga tidak terbiasa menyelesaikan masalah itu di tempat itu. Ya lebih baik orang yang kita panggil, kita ajak masalahnya apa. Terus kalau berat ya kita mengundang teman-teman dulu sehingga permasalahan itu tidak seketika langsung kita bisa selesaikan, tapi bisa bertahap. Gitu. Ya kami tidak terbiasa menyelesaikan masalah dengan langsung itu tidak. Ya dengan emosi kan itu. Tapi lebih baik kita Adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa selama ini yang mempermudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tapi kalau masukan ya, terutama masukan ya yang berkaitan dengan teman-teman itu, yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Misalnya kalau itu ranahnya bidang kurikulum ya kita minta masukan dari pakar kurikulum dan timnya. Itu sarana-prasarana ya. Sarana-prasaranya makanya ada timnya dan stafnya. Itu lebihnya sakit pada
kita kayaknya menguasai semuanya, enggak lah. Saya enggak Tetap menguasai ada semuanya. kolaboratif antar sesama ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita tarik dari pengalaman yang Bapak ambil keputusan terkait dilema etika? Selama ini kami mengaku dari sekolah ini menjadi pemimpin saya atau kepala sekolah ini ya pengalaman itu banyak. Ternyata permasalahan itu ya sangat kompleks sekali. Ternyata kepemimpinan seperti ini itu membutuhkan waktu, jam terbang lebih banyak, pengalaman mesti lebih banyak. Jadi itu guru yang terbaik kita. Oke, terima kasih Bapak atas waktu dan Sama-sama kesempatannya. Terus ini barokah dan bisa dimanfaatkan. Insya Allah, amin. Terima kasih. Sekian Pak Bruce. Mohon maaf paling lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada ibu